garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Diberikan suatu lingkaran dengan pusat di titik A dan lingkaran kedua berpusat di titik B. Kemudian kita berikan garis singgung, yaitu garis yang menyinggung sekaligus dua lingkaran ini, yaitu bersinggungan di lingkaran A pada titik B dan bersinggungan di lingkaran B pada titik Q. Jadi garis PQ ini adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran ya. Dan garis PQ ini menyinggung lingkaran di luar lingkarannya ya, pas di atas. Nah, seperti ini PQ-nya singgungan di A di P juga, dan bersinggungan B di Q juga, P di bawah. Jadi kedua macam atau jenis garis yang bersinggungan seperti ini dinamakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya. Garis singgungnya menyinggung dua lingkaran ini dari luar, dari atas atau dari bawah. Oke, kita akan menghitung panjang garis singgung ini. Misalkan yang di atas tadi ya, tapi sama saja panjangnya, atas maupun bawah sama saja. Oke, kita perhatikan bahwa garis PQ ini adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran, atau kita singkatkan GSL saja, atau bisa GL ya, ini bukan cushion artinya ya. Kemudian diketahui lagi garis AP yang atau kita bisakan RB yang pasti atau tegak lurus ya. AP dan garis singgung itu pasti tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Kemudian kita bisa RB tadi ya. Kemudian ada garis PQ, misalkan namanya RK, jajarin lingkaran kecil. RB tadi jajarin lingkaran besar ya. Jari lingkaran ini pasti tegak lurus, selalu tegak lurus dengan garis singgung dua lingkaran ini ya. BQ kita misalkan jajarin lingkaran kecil, kita misalkan RK ya. Kemudian ada lagi garis AB, yaitu jarak dari titik A ke titik B. Jadi garis AB ini adalah jarak kedua pusat lingkaran, atau kita misalkan JPL saja ya, boleh singkat JP juga tidak masalah. Jadi kita misalkan garis SL tadi, atau garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya, dari atas ke bawah, put garis atau jari lingkaran besar dan jari lingkaran kecil. Wah ya, terbentuklah segitiga siku-siku ya. Jika diberikan garis atau segitiga siku-siku, akan terbayangkanlah aturan Pythagoras ya. JPL tadi merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku ini. Kemudian sisi datarnya akan sebagian dari jari lingkaran besar. Kemudian sisi tegak segitiga siku-siku ini merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran atau GSL tadi ya. Jadi untuk sisi datar dan sisi tegak tidak masalah kebalik ya, sampai salah meletakkan hipotenusa ya. Hipotenusanya merupakan sisi depan sudut 90 derajat atau siku-siku. Oke, kemudian jika antara sisi tegak, sisi datar dan hipotenusa ini saling membentuk atau segitiga siku-siku, maka berlakulah kuadrat hipotenusa sama dengan kuadrat sisi tegak tambah kuadrat sisi datar ya. Itu jika ditanyakan hipotenusanya.
Di sini kita akan mencari garis singgungnya. Garis singgung tadi atau GSL, atau merupakan sisi tegak pada segitiga siku-siku ini. Nah, yang kita carikan adalah T ya. T kuadrat. Akulah kuadrat hipotenusa dikurang kuadrat sisi datar. Oke, digantikan T, A dan D nya menjadi komponen dalam garis singgung persekutuan luar ini. Oke, perhatikan ini garis merah itu merupakan garis singgungnya atau GSL, dikuadratkan ya, GSL kuadrat. Kemudian yaitu garis kuning hipotenusa merupakan jarak pusat kedua lingkaran ya, kuadratkan ya, kurang sisi datar. Oke, sisi datar pada segitiga siku ini kan itu ya, garis itu saya hilangkan tulisan yang mengganggu, paling jelas kelihatannya. Kemudian RK perhatikan itu RK pindahkan ke segi ke jari lingkaran besar ya. Nah, dapatkanlah bahwa sisi datar segitiga siku-siku tadi merupakan selisih ya, atau jajaran lingkaran besar dikurang jajaran lingkaran kecil ya, sisanya itu ya. Nah, kita buatlah RB kurang RK kuadrat ya, RB dan RK nya dalam kurung, atau GSL tadi kita singkatkan menjadi akar JPL kuadrat kurang RB kurang RK pangkat 2 atau kuadrat ya. Ya, rumus untuk menghitung garis singgung persekutuan luar dua lingkaran GSL. Jadi dari rumus ini atau dari aturan Pythagoras ini, bagaimanakah mencari jarak kedua pusat lingkaran? Jika diketahui GSL, RB dan RK nya. Atau bagaimanakah cara mencari jari lingkaran besar jika diketahui GSL, RK dan jari JPL? Juga ditanyakan jari lingkaran kecilnya ya. Oke, tinggal rombak-rombak saja rumus dari teorema Pythagoras ini. Oke, dari satu rumus ini dan didapatkan rumus yang lain. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh 1, diberikan dua buah lingkaran dengan garis singgung AB. Dua buah lingkarannya ada berpusat di P dan Q. Jari-jari lingkaran besar adalah 7 cm RB, dan jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm atau RK. Sedangkan jarak kedua pusat lingkaran atau JPL tadi adalah 13 cm. Oke, dari data itu diketahui ini sudah pasti ya. Yang ditanyakan adalah garis singgung. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar ya, adalah persekutuan luar kedua lingkaran di atas ya, luar ke dalam ya, jelas ya. Gambar garis AB itu persinggungan di lingkaran besar dan lingkaran kecilnya di luarnya ya, sama-sama di atas. Garis AB nya ya, yang merah ya. Di penyelesaiannya adalah garis persekutuan luar dua lingkaran sudah ditemukan rumusnya tadi, akan akar dari kuadrat jarak kedua pusat lingkaran dikurangi kuadrat dari selisih jari lingkaran besar dengan jari lingkaran kecil. Ini selisih ya, selisih itu berarti jari lingkaran besar kurang jari lingkaran kecil. Kalau kebalikannya mah jadi minus nanti ya. Tapi ya kalau minus pun kalau di kuadrat udah habis minusnya. Oke, maka GSL sama dengan akar 13 kuadrat saja nilainya, kurang jari lingkaran besar 7 cm kurang jari lingkaran kecil 2 cm ya, dan dengan nanti di kuadrat. Jadi GSL sama dengan akar 13 kuadrat kurang 5 kuadrat, kurang 25 ya. Kemudian kita kuadratkan
DGSL sama dengan akar 13 kuadrat itu 169 kurang 5 kuadrat itu 25. Maka 169 kurang 25 adalah akar 144. Maka panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran pada gambar itu adalah 12 cm. Mudah-mudahan kalian semuanya mengerti. Kita lanjutkan ke contoh 2. Oke, diberikan gambar garis singgung persekutuan dua lingkaran berikut. Oke, kali ini soal cerita. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 48 dm, ya. GSL-nya udah diketahui 48 cm. Kemudian diketahui juga jarak kedua titik pusat adalah 50 cm. DPL-nya ya. Dan jari-jari lingkar kecilnya adalah 11 cm. RK-nya. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang jari-jari lingkaran besar. Jadi sekarang RB-nya yang tanya. Oke, perhatikan di sini. Itu RB-nya yaitu garis AM atau MA ya. Jauh itu yang akan kita cari panjangnya. Oke, penyelesaian. Kembali aturan Pythagoras pada segitiga segi-segi tadi, bahwa yang sebagai sisi miringnya adalah JPL, GSL maupun jari lingkaran besar dan jari kecil sebagai sisi segitiga dan sisi datarnya ya. Itu jadi kita akan mencari panjang jari lingkaran besar. Kita pakai RB kalau RK nya di sisi datar ya. Di sisi datar bahkan sisi miring nanti dikurang segitiga ya. Oke, rumus dasarnya adalah tadi yang kita dapatkan, kuadrat garis singgung persekutuan luar sama dengan kuadrat jarak pusat kedua lingkaran dikurang selisih dari lingkaran kuadrat dari selisih jari lingkaran besar dan jari lingkaran kecil. Nah, kita tanyakannya adalah jari. Kuadrat jari-jarinya adalah jarak kedua titik pusat kuadrat kurang garis singgung persekutuan luar berat ya. Dan dimasuk saja angka-angkanya nanti. Berarti ini kita ringkas menjadi akar ya. B kurang RK, kuadratnya kita pindah ke kanan menjadi akar. Jadi RB kurang RK sama dengan akar JPL kuadrat kurang GSL kuadrat. Masukkan nilainya. Jadi ketahui yang pertama RK ya. RK 11 cm. Lebihnya tidak ketahui. Oke, kemudian JPL-nya jarak kedua titik pusat ada 50 kuadrat kurang GSL-nya 48 cm. Kuadrat tentukan 48 kuadrat. Oke, silahkan. Nah, lanjut aja kerjakan dalam akar. DRB kurang 11 sama dengan 50 kuadrat adalah 2500 kurang 2304 ya, masih dalam akar ya. Udah, RB kurang 11 ikut saja, tidak bisa dijumlahkan. RB dengan 11 ikut saja. Dengan 2500 kurang 2304 adalah 196. Jadi RB kurang 11 sama dengan dari 196 adalah 14. Oke, apakah nilai RB kurang 11 sama dengan 14? Logikanya ya. Atau RB sama dengan 14 ditambah 11. Jadi panjang RB adalah 25 cm ya. Jadi panjang jari besarnya adalah 25 cm. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan. Oke, untuk memperdalam materi akan kerjakan latihan berikut. Latihan 1 5 soal. Kemudian latihan 2 ada 3 soal. Semoga latihannya bisa dikerjakan dengan baik dan bisa dinikmati. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.